perasaan datang. tidak begini kemarin kulit makin hitam. Gak usah dipermasalahkan sesuatu yang udah jelas. Tidak kak, kemarin kakak tahu sendiri dong. Kakak tahu sendiri. Speechless ya? Hitam tapi Gak nyangka ya, aku nanya gitu. Kaget saya. Bukan, Mat. Justru harusnya tuh yang menjadi pertanyaan adalah kamu udah tes usap apa belum? Baru pulang liburan kan, liburannya aja udah nggak bertanggung jawab. Bisa-bisanya kamu pergi liburan di kondisi yang lagi naik terus nih angkanya nih. Tapi kan ada berarti promo. gini nih Bu, kamu di fak-fak Ya di mana? kalau ini kan promo kan kak, ada promo villa, ada promo tiket, ya manfaatkan dong. Udah nggak ngerti lagi. Ya orang-orang yang apa artis-artis juga pada liburan nggak apa, masa kita nggak boleh? Yang gini-gini nih menjadi salah satu alasan kenapa kayaknya pengetatan aturan ini harus diperketat. Udah nggak usah komentar, mendingan aku tanya sama netizen aja. Itu juga sih misalkan PSBB yang diperketat ini kembali berlaku. Alasannya apa Mas? Kalau saya pada dasarnya setuju ya, setujunya karena untuk mungkin dari segi keamanan supaya tidak penularan COVID ini terus berlangsung. Cuman yang harus dipikirkan bagaimana perputaran ekonomi itu Mas. Kalau saya sebagai driver terus terang agak kurang setuju sih kalau soalnya kita kan ngandelin orang-orang kantor ya di stasiun ini orderannya semakin berkurang gitu setiap harinya. Mungkin kalau alasan kesehatan ya kita udah cukup menerapkan lah gitu. Saya kira PSBB ini baik juga untuk memperketat ya, aturan protokol COVID. Tapi karena terlalu lama, jadi kami sebagai masyarakat itu kadang bosan gitu Pak. Sifat bosan ini nggak bisa kita tahan. Kalau saya sih nggak setuju Pak. Kenapa Pak? Alasannya ini kantoran kan sekarang 25%, jadi pedagang pada sepi, nggak ada yang beli. Udah cuacanya begini lagi. Kalau saya sih tidak bisa bicara setuju atau tidak. Saya intinya mengikuti peraturan pemerintah aja Bang. Itu aja Bang. Demi rakyat kalau nggak salah ya. Pemerintah kan pasti demi rakyat, bukan demi pribadi seseorang. Tadi mau patuh loh. Emang nggak bisa kalau cuma dikasih tahu sama kakaknya ini nggak bisa harus panggil seseorang yang emang jauh lebih kenceng kayaknya. Telepon deh. Siapa? Kamelani. Oh Kamelani. Kak, ampun saya. Kak, aku butuh bantuan. Kamelani, aku butuh bantuan banget nih Kak. Ini Mamat nih, bandel banget. Masa katanya karena menganut kepada influencer pujaannya yang liburan kemarin, dia juga mau liburan. Masa mereka boleh, kita nggak boleh? Masa COVID pilih-pilih orang? Lo hiteman ya, Mat? Iya, sunburn. Lo enggak deh. Gue mau nanya lo putihan. Ternyata udah deket putihan. Oh, lo mau ngikutin influencer. Nah mereka tapi dia dibayar lo. Lo bayar diri apa dibayar? Ya bayar diri sendiri lah kak. Oh, mereka dibayar ya? Baru tahu saya. Maksudnya baru pura-pura tahu. Aduh, ini coba tolong dimarahin Kak. Masa masih yang kayak gitu-gitu ya? Tapi kan sama aja menurut saya adalah orang seperti lo Mat yang bikin COVID kok nggak kelar-kelar. Iya, tapi kan gini Kak, sama aja kalau sama aja ketika kita tetap di rumah dan mereka tetap berkeliaran atau tetap pulang pergi gitu. COVID mata rantai COVID nggak akan putus. Jadi lo mau jadi sama mereka aja? Enggak juga sih Kak. Ya saya juga ini gimmick doang sih Kak. Saya aslinya kesel juga sih Kak. Dikasih gitu ya? Iya enggak, tapi gini, kan kadang-kadang jadinya kan kita kan nggak pernah tahu ya Kak ya di media sosial itu apakah memang itu hanya bagian dari gimmick, apakah itu mereka karena memang pure tidak tahu atau apa. Tapi kan yang jelas itu mungkin bagian dari pekerjaan, bisa jadi. Ya sebenarnya itu yang harus kadang-kadang kalau ngelihat orang sebatas medsos doang lo nggak akan bisa tahu the whole thing kan gitu. Betapa even pada saat pemerintah bilang tutup, terus mereka pemerintah yang sama membuat travel ke beberapa area kayak Komodo ini itu segala macam. Sebagian dibayar. Pada saat mereka pulang sebagian itu COVID dan mereka tidak ada yang ngumumin. Yang kayak gitu-gitu loh. Jadi ya jangan gini, ada yang lebih penting daripada medsos itu nurani lo sendiri aja sih, otak sama nurani sendiri aja gitu. Jadi jangan semua yang ada di medsos lo ikutin juga gitu. Gak fair juga, emang mereka semua pada saat kan ngumumin juga enggak.
Gitu. Walaupun di medsos banyak juga ya yang sebenarnya membantu kita untuk lebih paham atau memilih informasi-informasi yang out of context gitu sebenarnya kan. Iya, dan sebenarnya kalau mereka mau mengakui atau terus gue kena COVID terus mereka ngajarin bikin new posting atau konten daily, kita juga bisa banyak belajar kan dari mereka kan gitu. Tapi nggak fair pada saat orang posting hura-huranya terus pada saat kena nggak di-post, seolah-olah nggak ada yang kejadian apa. Ya, yang cuman orang-orang kayak Mamat gitu, yang cuman wah gue mau lihatnya di medsos, ya akan berpikir semua baik-baik aja, and it's okay to do it. Menurut gue itu sangat-sangat egois, lebih sama level egoisnya dengan korup, karena lo korup nyawa orang. Oh, wow, that's really strong statement loh. Iya, tidak bisa egois lagi. Kadang mungkin orang lupa ya bahwa dasar alasan kita menggunakan masker saja sebenarnya bukan untuk melindungi diri saja, tapi untuk melindungi orang lain kan ya sebenarnya. Betul. Dan ingat loh, pembawa virus itu, virus carrier itu bisa dites negatif loh. Kalau memang antibodi dia lagi tinggi. Nah, kayak orang nanya ke gue gitu, Mel, tapi kan lo cukup terprotek gitu, lo kenapa sih nggak lebih cuek aja? Gue kalau ya amit-amit gue kena gitu ya, amit-amit kalau sampai gue kena, oke, ya udah gue akan berusaha buat gue. Tapi kalau sampai karena ignorance gue itu gue nularin orang, aduh pertanggungjawaban gue apa? Jadi gak sih, nyawa orang lo ini yang lo mainin gitu. Dan ya itu harusnya bukan. Dan gak banyak yang berpikir ke arah sana ya, Kamel ya. Iya, tapi again itu bukan hal yang diajarin di sekolah atau lo perlu degree tertentu atau perlu aturan. Atau normal. mungkin Sekarang gini lo orang pilek aja lo menghindar kok gitu, karena apa? Takut ketular. So sama aja gitu. Atau mungkin gini Kamel, karena COVID ini sudah berlangsung cukup lama, 10 bulan. 9 sampai 10 bulan. Orang Indonesia kan gampang lupa ya. Ada kasus yang kemarin baru di demo aja, hari ini lupa gitu. Apalagi sesuatu yang 10 bulan, harus diingatkan lagi bahayanya. Harus diingatkan lagi cara penularannya, apakah harus gitu? Ya mungkin, makanya gue bilang sebagian besar medsos menunjukkan that everything is okay. Semua tuh baik-baik aja gitu. Makanya gue bilang gak fair kalau tadi cuman dikasih lihat bagian hore-horenya atau apanya gitu. Misalnya lo look up ke siapa, si A gitu. Kan lo perlu tahu juga bahwa ya gila bisa tumbang juga gitu. Ya apa yang digambarkan terlalu it's okay, kita bisa dengan kesegala hancuran kita, Presiden mengeluarkan, kita bersyukur bisa mengelola COVID, nah loh gitu. Atau hal-hal yang it's good to have positive thinking, tapi kadang-kadang kita jadinya mengecilkan hal lain, and it's bad. Stay positif harus, tapi menolak realita itu nggak bisa ya, nggak bisa lagi kita lakukan. Karena lo jadi ngelecehin, jadi lo ngecilin hal lain gitu. Ya kalau yang sakit kita doang, terus nularin ke orang. Benar. Karena inner circle juga semakin banyak nih ya, semakin banyak mereka yang bahkan sudah mematuhi protokol kesehatan sebegitunya selama 10 bulan pun masih bisa kena. Beberapa teman-teman saya bahkan yang saya tahu mereka tidak pernah melepas masker, keluar jarang-jarang, malah mereka yang kena gitu. Iya, itu yang saya teman dekat kita berdua juga kan yang hari ini tidak bisa hadir di sini karena ia memilih untuk selama 10 bulan mematuhi protokol kesehatan di rumah. Orang-orang seperti ini yang apa ya, yang kasihan ya sebenarnya. Nah ini pertanyaannya jadi begini Kak Mel, jangan-jangan karena pemerintahnya mengeluarkan aturan yang setengah-setengah, tapi jangan dijawab abis ini. Nitya mau undang perwakilan juga dari Satgas COVID untuk bahas. Biar dua sisi ya. Iya, pemerintahnya bagaimana sih sebenarnya? Biar kita melihat Kamel, wah meledak-ledak ya. Oh enggak ya? Taper gue. Oke Kamel, tunggu ya habis ini. Influencer ataupun pesohor yang kemudian setelah vaksinasi ngobrol bareng-bareng tanpa masker itu itu kan nggak apa-apa Prof, itu kan undangan istana.